Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Husnan Bey Farhani Channel dan Parmusi Channel, kita bertemu lagi bersama saya Husnan Bey Farhani dan tentunya Ustadz kita, tokoh kita hari ini bersama Ustadz Kiai Bukhari Muslim. Dan hari ini kita kembali akan menggali pengalaman, menggali ilmu-ilmu, menggali apa saja cerita yang sangat menginspirasi dari ustadz kita, dari kader kita, dari ulama kita, Ustadz Kiai Haji Bukhari Muslim. Dan hari ini kita kembali akan menggali pengalaman, menggali ilmu-ilmu, menggali apa saja cerita yang sangat menginspirasi dari ustadz kita, dari kader kita, dari ulama kita, Ustadz Kiai Haji Bukhari Muslim. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kali ini kita ingin banyak mendapatkan cerita dari antum Ustaz, ya, terkait dengan pengalaman berdakwah, terutama kan antum sering keluar negeri nih, ya. Jadi berdakwah di luar negeri, berdakwah di sana, bagaimana umat Islam di sana, juga bagaimana tanggapan mereka, dan tentunya antum juga bertemu dengan masyarakat Indonesia di sana. Dan negara mana yang paling antum senangi lah dan sangat antum mendapatkan apresiasi. Silakan Ustaz, ini kita serahkan waktu kepada beliau. Masya Allah. Terima kasih Prof. Masya Allah. Kalau cerita tentang pengalaman dakwah, ya semuanya menarik ya. Semuanya memberi kesan tersendiri. Karena memang saya orang desa, orang kampung. Jadi begitu datang ke kota belajar, kemudian balik lagi kampung berdakwah, itu punya kesan-kesan tersendiri. Saya ingat waktu itu berjumpa dengan teman Prof juga. Oh iya. Karena yang jadi duta besar di Belanda kan. Iya. Dan qadarullahnya orang Minang. Beliau orang Minang. Beliau sulit ya dihubungi, namanya dubos, apalagi waktu itu sedang sibuk-sibuk ada kegiatan. Beliau sholat di Masjid Al-Hikmah, PS di Den Haag ya. Saya khutbah Jumat, qadarullah akhirnya nyambung. Setelah khutbah nyambung, malah beliau sedang ditunggu, beliau batalkan, akhirnya ikut pengajian ba'da Jumat di Masjid Al-Hikmah itu. Kemudian ceritalah soal bagaimana beliau sebagai seorang dubes ya, kita sampaikan bahwa ya Pak Dubes juga bisa menjadi dai dalam kapasitasnya sebagai dubes. Apalagi kita memang khusus dai yang datang untuk berdakwah. Ada satu kesan yang menarik itu Prof, ketika di London ya, di Inggris, itu justru yang diminta itu materi yang dasar Prof. Materi-materi yang mungkin ya kita urusannya tidak selesai gitu loh. Hal-hal yang masih berurutan, misalnya gimana kejebak sholat maghrib dengan isya. Padahal kan itu gampang ya. Karena makin dari kan ada jamak takhir misalnya. Tapi masalahnya belum sholat asar sudah maghrib kan gitu. Jadi kita sampaikan hal-hal yang mendasar, yang tidak menggurui, mengingatkan mereka. Kemudian kepada orang-orang yang merasa bahwa Islam kok ribet banget gitu. Islam kok banyak betul aturannya. Saya kasih sebuah gambaran. Saya bilang
guru saya mengajarkan kepada saya, Islam itu lapangan yang luas. Lapangan yang amat sangat luas. Ya. Yang dibilang silakan bermain di lapangan itu, tapi yang di pojok sana jangan ya. Di pojok kecil gitu. Tapi justru karena dibilang jangan main di sana, banyak orang penasaran, pengen tahu kenapa kok nggak boleh di sana gitu. Padahal lapangan seluas ini gitu. Lapangan sebesar ini. Apa artinya? Karena salah fokus. Saya sampaikan bahwa hukum Islam itu ketika dia sempit, maka hukumnya jadi lapang. Ketika dia lapang, hukumnya jadi sempit. Wah, kaget dia. Oh ya, memang begitu aturan. Saya bilang iya. Kita lapar, nggak ada makanan, kecuali makanan memang nggak jelas. Ya nggak usah lah sampai haram-haram banget lah. Nggak jelas halal apa haram nih. Tapi Quran mengatakan famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Jadi kalau orang dalam kondisi yang terjepit, kondisi darurat, nggak aji mumpung, nggak mentang-mentang, dia hanya supaya tidak mati kelaparan, fala itsma alaih, nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Sebagai alat untuk tidak mati kelaparan. Tidak mati kelaparan. Jadi Islam itu mengajarkan sesuatu, pertama dia preventif. Misalnya bicara tentang zina, la taqrabuz zina. Bicara tentang larangan khamar, judi, maisir. Itu kan perintahnya nggak ujuk-ujuk, nggak langsung kan? Ada prosesnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Jika ada hambaku bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakan khamar judi itu ada gunanya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya tapi juga, tapi dosanya, bahayanya, efek buruknya juga ada. Itu lebih besar. Lebih besar. Prinsipnya kan asas manfaat. Maka yang dilihat tuh besarnya. Nanti tuh kemudian diingatkan lagi, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kalau mabuk. Lagi mabuk. Jadi kan mikir, wah kalau mabuk nggak bisa sholat dong. Sementara sholat terbatas, mabuk nanti kepanjangan nggak jadi. Akhirnya sampai terakhir. Baru innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi ketika memang ada hal-hal yang sederhana, tapi bagi mereka, masuk akal, nyampe ke hati. Jadi dia merasa nggak beban. Apalagi tambah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya cerita tentang bagaimana misalnya ada seorang sahabat masuk Islam, nggak sholat, nggak zakat, boro-boro haji, tapi masuk surga. Kenapa? Karena memang dia Islamnya terakhir. Dia sudah ibaratnya sudah mau meninggal baru Islam. Meninggalnya setelah masuk Islam setelah subuh, meninggalnya sebelum duhur. Pantes. Jadi ketemu di Swiss ada orang kita, orang Aceh. Saya sempat nginep di rumah beliau. Beliau tinggi besar, istrinya orang Aceh, pendek, gemuk. Masya Allah, ada yang beliau minta kepada saya, Ustaz tolong doakan supaya orang tua saya masuk Islam. Kami dibawa datang, pergi ke rumah orang tuanya, ayah ibunya masih utuh, masih lengkap. Saya bilang begini kepada beliau, merinding saya. Saya bilang, Syekh, saya panggil beliau saudaraku, ini Allah kasih, antum punya kesempatan berdakwah. Dan mungkin nanti mepet-mepet, supaya nggak banyak syariat yang dilakukan lagi. Dia nggak pusing dengan. Mungkin dia sampai menyiapkan tanah khusus, makam khusus, kuburan keluarga khusus itu di Swiss. Dan beliau, masya Allah, kerja pun santai. Tapi dia berpikir bagaimana supaya orang tua aja bisa masuk Islam. Saya bilang udah berdakwah aja, tugas kita. Wa ma'alaika. Nabi saja pengen betul pamannya itu masuk Islam. Tapi Allah ingatkan, innaka lan tahdi man ahbab walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi prinsip dakwah kita basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Gembirakan, jangan bikin orang kabur gitu. Ini orang sudah Islam, ibaratnya sudah dari sana, kita yang bikin dia kemudian ragu dengan keislaman. Berdosa kita aja kan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, tapi jangan juga dimudah-mudahkan. Benar. Wala tu'assiru. Jangan bikin dia kemudian merasa kok sulit. Betul. Artinya cara kita. Saya ingat yang terakhir ada sebuah kesan dari Allahyarham, mantan gubernur Sumatera Barat, pernah menjadi menteri pertanahan kalau tidak keliru. Beliau bilang begini, dengar ceramah Ustadz ini kok
kayak Islam itu mudah banget. Saya bilang iya Pak Menteri, mudah. Islam itu memang mudah. Mudah, ya. Nggak ada yang sulit. Kalau nggak sulit ngapain Allah turunkan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka para dai Parmusi, para sahabat Parmusi, para tokohnya dimanapun, antum yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memegang amanah besar ini, warisan, kalau bilang diwarisan karena salah satu tokohnya bukan salah satu tokoh ya, beberapa tokoh dari pendiri-pendiri sudah banyak yang pulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Beliau sudah meletakkan dasarnya, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Walakum ma kasabtum. Kita yang membangun, menata, membela, menyapa, bahkan yang salah satu connecting Muslim. Nah. Ustadz, Masya Allah. Ini ada satu Ustadz. Jadi antum tadi bercerita tentang pengalaman di Belanda, di Eropa gitu kan ya, tentang orang bagaimana mereka berislam dengan situasi dan kondisi di sana yang tentunya tidak Islami ya. Tapi banyak orang juga mengatakan bahwa di sana lebih Islami, seperti siapa dulu yang bicara tentang Abdul mengatakan bahwa saya melihat Islam di Barat gitu kan, di mana di sana sebetulnya sesungguhnya tidak ada Islam. Jadi bagaimana Ustaz melihat ini semua Ustaz? Melihat ini. Kalau ungkapan sedikit saja Ustaz. Ya, ungkapan beliau itu kan ra'aitul muslimina fi syarq wal islam fil gharb. Hari ini nggak begitu lagi, Prof. Ya. Kan, Prof pernah jadi pesekolah, kuliah, bahkan jadi duta besar di Eropa. Ya. Saya melihat orang Islam itu ada di timur, sementara nilai-nilai Islam, esensi Islamnya ada di barat. Hari ini enggak, sudah banyak orang Islam, ada kaum muslimin di barat. Di barat. Bahkan hari ini kita menyaksikan kan? Ya. Wali kota New York terpilih seorang muslim, keturunan Palestina. Betul. Yang mana nilai-nilai Islamnya itu betul-betul diejawantahkan. Di London juga. Dibuktikan di London. Saya bahkan sengaja cari sholat di dekat kantor beliau. Ternyata beliau sholat duhur di situ. Saya ajak ada sahabat kita dari Lombok yang sudah lama tinggal di sana. Saya pengen dong sholat subuh di dekat. Saya akhirnya nginep di rumah beliau dan ikut sholat subuh di tempat wali kota. Ternyata beliau sholat subuh di situ. Berarti kan ada nilai yang sudah terejawantahkan. Iya. Ada poin yang sudah masuk dakwah. Masuk dakwah ya. Waktu di London itu kan masjid Central Mosque di London itu dekat dengan kedutaan Amerika. Jumatnya minimal 2 kali loh, Prof. Oh iya. Bahkan putri Pak JK, putri Pak mantan Wapres kita, beliau mengatakan Idul Fitri, pernah mereka Idul Fitri waktu zaman Covid itu. Sudah jam 11. Karena ada beberapa gelombang yang sholat. Masya Allah. Jadi jumlah umat Islam sudah besar. Dan nilai-nilai Islam itu sudah terasa dalam alhamdulillah. Praktek Islam. Mereka bagaimana berangkat kerja itu sudah dengan pakaian. Berangkat sholat itu dengan pakaian kerja. Betul. Saya sengaja itu subuh itu sengaja. Saya jauh-jauh sampai 30 menit kita jalan tuh, Prof. Pengen tahu tuh bagaimana. Ternyata memang sudah mulai. Jadi apa yang disebut bahwa syiar Islam ini, dakwah Islam itu insya Allah akan muncul serempak itu dari timur, dari barat, ketemu menyatu akan menjadi. Jadi kalau ada kata-kata fantasiru fil ard, jadi kita memang juga sekarang sudah bisa membangun berbagai di berbagai tempat peradaban umat ini Ustaz ya. Jadi kalau di Indonesia ini kita berbagai pulau, berbagai provinsi, berbagai budaya, kita bisa berfantasiru fil ard. Begitu juga di Eropa, ternyata tuh duluan di sana daripada kita di sini. Saya lihat kemarin di Amerika dibawa ke salah satu tempat di sebuah kafe itu, nama-nama artis itu semuanya di lantai, Prof. Oh iya, betul. Ya kan? Hanya nama Muhammad Ali doang. Oh betul ya. Yang di dinding. Oh iya. Masya Allah. Bayangkan. Famous Walk gitu ya. Di Hollywood di Hollywood itu. Beliau seorang muslim yang mengemban amanah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad Ali kan, nama beliau Muhammad Ali, nggak mau nama beliau itu diletakkan di bawah jadi diinjak-injak. Artinya apa? Seorang tokoh yang waktu itu muslim belum sebanyak sekarang. Betul. Tapi dia mampu menghadirkan nilai Islam dengan kehidupan yang sebisa dia, semampu dia. Jadi nggak mesti kita membandingkan dengan, saya bilang kalau saya sholat duha
hatta sampai 12 rakaat. Belum ada apa-apanya dibandingkan antum yang berangkatnya pagi-pagi kerja tapi bisa sholat 2 rakaat. Betul. Bisa jadi lebih tinggi nilainya. Kalau seorang kiai ustadz bangun malam biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang sudah hari-harinya bekerja keras kemudian itu yang luar biasa. Dan itu yang kita semangati. Luar biasa kita. Mohon doanya Prof, insyaallah. Amin. Ramadan nanti akan keliling Amerika. Masya Allah. Dan mungkin akan khutbah. Saya diajak-ajak dong. Oh, balik. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Luar biasa mencerahkan dan membuat inspirasi buat kita semua. Teman-teman dai dan da'iyat Parmusi, mari berfantasiru fil ard. Kita menyebarkan diri di seluruh muka bumi ini, termasuk di Eropa, di Amerika, dan di negeri yang tercinta Indonesia ini. Kita berdakwah, mengangkat nama agama, mengangkat nama Allah, dan kita mengangkat ubul-ubul Allah. Mari sama-sama kita lakukan ini semuanya. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Sama-sama, Bro. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.